Banyak orang mengatakan bahwa merokok dapat mengurangi stres dan pusing, namun anggapan itu salah. Merokok dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental dan gangguan fisik. Dan di episode kali ini, khusus untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei 2021, episode Be Health membahas tentang merokok dan kesehatan mental. Bersama Dr. Lahargo Kembaran SPKJ selaku psikiater di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Madi, Kota Bogor. Selamat pagi Bogorian, balik lagi sama aku Sinta Milenia tentunya di acara Be Health. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai merokok dan kesehatan mental. Sudah hadir di studio kami Dr. Lahargo Kembaran SPKJ selaku psikiater di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Madi, Kota Bogor, dan beliau juga menjabat sebagai Kepala Instalasi Rehabilitasi Psikososial. Dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Dokter, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya izin untuk membuka masker ya dok, karena kita sudah mematuhi protokol kesehatan. Apakah diizinkan dok? Terima kasih. Seperti topik kita pada hari ini Pak, tentang merokok dan kesehatan mental. Beberapa orang itu menjadikan rokok sebagai pelarian ketika stres, ketika pusing gitu. Menurut Bapak, apa sih hubungan antara merokok dan kesehatan mental sendiri? Iya, benar sekali yang tadi disampaikan bahwa seringkali orang itu merokok untuk menghilangkan stres atau pikiran yang tidak enak. Sebenarnya ini adalah suatu mitos ya. Karena sebenarnya ketika seseorang itu merokok, itu nikotin yang terdapat dalam rokok itu memang masuk ke dalam otak. Dan itu akan mempengaruhi keseimbangan neurotransmitter atau zat kimia di otak. Ya, dalam waktu singkat, dia membuat orang itu merasa nyaman, happy, tenang, dan bisa berkonsentrasi. Tetapi ketika zat itu hilang, maka orang tersebut justru akan merasa gelisah, cemas, dan menjadi tidak nyaman. Ini yang kita sebut efek putus zat. Dan ini akan menyebabkan orang itu akan mencoba merokok kembali sehingga muncullah yang namanya ketergantungan atau adiksi. Dan itu akan memberikan dampak tentunya bagi kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Jadi efek euforia dan happy itu hanya sementara ya Pak untuk para perokok gitu. Benar. Nah, bagaimana sih kok bisa Pak? Zat-zat yang ada di dalam rokok ini bisa berdampak sangat serius di dalam tubuh kita, terkhusus di kesehatan mental kita. Ya, jadi ketika seseorang merokok, itu zat-zat kimia yang ada dalam rokok, salah satunya adalah nikotin, itu kan masuk ke dalam paru-paru kita ya. Dan dari paru-paru dia diserap oleh pembuluh darah, oleh darah yang ada dalam tubuh kita, dan dialirkan ke seluruh organ tubuh. Semua organ tubuh akan terpengaruh. Nah, termasuk dia bagian otak. Nah, di otak ini ada zat kimia yang mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Fungsi konsentrasi, memori, mood, fungsi tidur, fungsi makan, itu semua diatur di dalam otak. Sehingga ketika seseorang itu merokok, sudah pasti kesehatan fisik dan kesehatan jiwanya akan terpengaruh secara langsung oleh zat-zat yang terdapat dalam rokok tersebut. Jadi zat-zat itu terkandung dalam aliran darah yang ke otak ya Pak? Iya, benar sekali. Kemudian apa tanda-tanda orang yang mengalami adiksi rokok Pak? Ya, jadi merokok itu termasuk dalam salah satu adiksi atau ketergantungan atau kecanduan. Nah, ada tanda dan gejala ketika seseorang itu mengalami adiksi atau ketergantungan terhadap rokok. Yang pertama adalah toleransi. Maksudnya toleransi adalah orang ini membutuhkan jumlah yang lebih banyak atau lebih besar setiap kali dia merokok.
Misalnya, sebelumnya dia ngerokok hanya 1-2 batang nih sehari, dan itu bisa memberikan efek yang nyaman buat dia. Tetapi di waktu-waktu yang kemudian, dia membutuhkan rokok yang jumlahnya lebih banyak. Karena 1 dan 2 batang saja nggak cukup untuk memberikan rasa euforia, rasa senang, rasa fokus, dan konsentrasi. Di waktu yang berikutnya, bertambah lagi jumlahnya. Itulah yang namanya efek toleransi. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya kalau orang itu sudah ketergantungan rokok adalah adanya efek putus zat. Putus zat atau withdrawal effect itu adalah ketika orang itu berhenti merokok, dia merasakan hal yang tidak nyaman di dalam tubuhnya. Dia jadi pusing, meriang, badannya tidak enak, kadang-kadang pencernaan juga terganggu. Ini yang akan mendorong orang tersebut untuk mencari rokok lagi. Dan ketika dia merokok, efek putus zat tadi menjadi hilang. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya penurunan kemampuan berusaha mengurangi, berusaha menghentikan rokok tapi tidak mampu. Nah, itu ciri-cirinya sudah adiksi. Kemudian terjadi perubahan mood. Ketika dia mengalami ketergantungan, dia jadi gampang marah, moodnya swing gitu ya, sensitif, diingetin jadi malah ngamuk gitu ya. Nah, itu merupakan ciri-cirinya tuh. Kemudian ini sudah mengganggu pola tidur dan pola makan, dan mengganggu performance dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi dalam sekolah, pekerjaan, bahkan relasi sosial terganggu. Itu semua adalah ciri-ciri bahwa orang ini sudah mengalami ketergantungan, termasuk ketergantungan terhadap rokok. Berarti ini ya Pak, banyak orang itu nggak menyadari tentang ciri-ciri orang yang sudah adiksi terhadap rokok ya Pak? Ya, karena kalau orang sudah adiksi, dia seringkali tidak memiliki insight atau tilikan gitu ya. Oh ya, saya butuh pertolongan nih. Karena dia nggak ngerasa dampaknya itu secara langsung. Dampaknya itu dirasakan makin lama, makin berat, dan makin mengganggu kehidupannya. Ketika dia berusaha berhenti, itu sudah sulit karena sudah ketergantungannya cukup berat. Dia membutuhkan pertolongan dari profesional untuk kemudian bisa berhenti dari ketergantungan terhadap rokoknya. Terkadang ini ya Pak, orang-orang juga menjadikan rokok ini suatu yang kayak makanan pokok jatuhnya. Jadi kayak mungkin mereka nggak makan nasi, tapi rokok itu suatu keharusan gitu Pak. Iya, kadang-kadang gitu ya. Orang kalau ngerokok tuh kayaknya udah kenyang gitu ya, nggak butuh makan gitu. Karena benar sekali itu bahwa rokok ini juga mempengaruhi pusat di otak tentang perasaan kenyang. Jadi ada zatnya itu mempengaruhi sel saraf tuh di bagian otak tersebut. Jadi ketika orang habis merokok tuh sudah merasa kenyang dan nggak butuh makan, itu memang terjadi secara psikologis dan secara fisiknya. Dan ini justru bisa berujung kepada masalah kesehatan fisik. Dia jadi kurang nutrisi, kurang zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga dia jadi gampang sakit, mudah lelah, dan akhirnya mengganggu produktivitas dan performance-nya dalam hidup sehari-hari. Jadi kondisi tubuh juga mulai melemah ya Pak? Benar. Karena tidak ada nutrisi yang masuk, zat-zat yang harusnya masuk ke dalam tubuh tapi tidak masuk karena tergantikan oleh zat-zat yang terdapat dalam rokok ya Pak? Benar sekali. Kemudian bagaimana Pak, dalam segi psikiater, dalam segi kesehatan itu, cara berhenti merokok yang benar gitu Pak? Ya, kalau dikatakan berhenti merokok itu ada 3 caranya. Yang pertama itu berhenti segera. Gitu ya, artinya nih, udah nih, besok aku nggak mau ngerokok lagi. Langsung di-cut ya Pak? Langsung di-cut gitu ya. Tadinya ngerokok sebungkus atau 2 bungkus sehari, besok langsung nggak berhenti. Itu cara yang paling efektif. Tetapi perlu diketahui bahwa dengan cara seperti itu, dalam waktu 2 minggu, itu badan pasti merasa tidak nyaman. Karena ada efek putus zat tadi. Nah, disinilah dilatih yang bersangkutan untuk melakukan relaksasi, pola hidup sehat, berolahraga, melakukan aktivitas positif. Nah, setelah 2 minggu, maka itu nikotin dalam sarafnya tadi akan semakin berkurang dan hilang. Dan dia akan menjadi lebih sehat dan lebih fresh lagi, lebih segar. Nah, cara yang kedua adalah dengan mengurangi. Mengurangi maksudnya gimana? Nah, jadi setiap hari jumlah rokok tersebut dikurangi. Contohnya, misalnya satu hari dia merokok 24 batang gitu ya. Nah, besok dikurangin jadi 20 batang. Lusa dikurangin lagi jadi 16 batang. Terus begitu sampai kemudian dia tidak merokok sama sekali. Nah, ini teknik yang namanya teknik mengurangi. Tapi teknik ini perlu dilakukan dengan konsisten. Dan usahakan ada support system yang mengingatkan kita.
entah itu keluarga ataupun teman. Yang ketiga adalah teknik menunda. Nah, menunda pertama kali kita merokok itu jam berapa? Misalnya jam 6 pagi gitu ya. Nah, hari besoknya itu ditunda. Jadi mulai merokoknya jam 8. Lusa ditunda, mulai merokok jam 10. Terus begitu sampai akhirnya dalam satu hari itu tidak merokok. Nah, ini adalah 3 teknik yang bisa dipakai oleh setiap orang agar dia bisa berhenti merokok. Yang paling utama dari ketiga teknik ini adalah adanya komitmen, adanya motivasi, adanya tujuan. Apa sih tujuannya saya berhenti merokok? Apa manfaat yang mau saya dapetin kalau saya berhenti merokok? Berarti yang pertama tadi benar-benar mengkat ya Pak, caranya untuk berhenti merokok. Yang Ya. kedua dengan cara mengurangi jumlah rokok. Kemudian yang ketiga menunda waktu untuk merokok. Benar. Kalau dari kasus yang sudah terjadi Pak, cara yang paling efektif dan paling kemungkinan besar bisa berhasil itu cara yang nomor berapa ya Pak? Ya, tentunya cara nomor 1 ya. Karena itu langsung terjadi detoksifikasi ya dalam tubuh kita. Tapi untuk cara nomor 1 ini butuh sekali komitmen, motivasi, dan persiapan yang baik. Bukan hanya dari yang bersangkutan, tapi dari orang sekitarnya. Kadang-kadang ya kita kerja di sebuah tempat di kantor gitu ya. Kita udah niat nih pengen berhenti merokok. Tapi teman-teman rekan kerja kita gitu ya, lu berhenti ngerokok ya. Ini cobain, kita digodain, dibujuk. Lingkungan juga mendukung ya Pak? Benar sekali, ada pressure, ada bujukan. Nah, jadi kita perlu sampaikan juga kalau memang kita niat berhenti merokok, kita sampaikan ke peer group kita, kepada keluarga kita, sehingga mereka bisa memberikan dukungan, dan itulah yang dibutuhkan oleh orang ini agar dia betul-betul bisa berhenti merokok. Oke. Kemudian Pak, untuk orang yang sudah ketergantungan berat oleh rokok, bagaimana cara penanganannya Pak? Ya, jadi orang yang mengalami ketergantungan rokok yang berat biasanya juga ditambah dengan ketergantungan ataupun adiksi akan hal yang lain. Misalnya oleh alkohol, narkoba, kopi, ataupun ketergantungan perilaku. Misalnya berjudi, ataupun games online, internet, seks, dan yang lainnya. Nah, untuk setiap ketergantungan tersebut, ada penanganannya yang sistematis. Yang pertama dilakukan detoksifikasi, baik itu rawat jalan ataupun rawat inap. Nah, kalau rawat inap itu bisa dilakukan di rumah sakit. Contohnya di rumah sakit kami, di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marjukimah di Bogor, kita punya tempat perawatan untuk mereka yang mengalami ketergantungan terhadap nafsa, termasuk rokok di dalamnya. Di situ ada berbagai program, berbagai kegiatan yang akan membuat yang bersangkutan bisa pulih dari ketergantungannya tersebut. Kemudian cara yang berikutnya ada therapeutic community. Itu ada beberapa tempat rehabilitasi gitu ya, akan membantu juga mereka yang mengalami ketergantungan untuk bisa pulih. Terapi lain yang biasa kita berikan adalah psikofarmaka atau obat-obatan. Seperti tadi kita bahas di awal, orang itu memulai merokok karena dia stres, karena dia mengalami cemas, mengalami depresi. Artinya memang orang ini punya masalah kesehatan jiwa. Nah, di situ diberikan penanganannya. Ada obat anti-ansietas atau obat anti-cemas, ada obat anti-depresan, ada mood stabilizer, ada obat untuk menghilangkan halusinasi dan delusi. Nah, itu bisa diberikan oleh psikiater. Ada lagi terapi yang namanya psikoterapi. Psikoterapi itu terapi untuk menguatkan mental, merubah mindset, merubah perilaku, ada langkah-langkahnya. Nah, kalau di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marjukimah kita punya terapi-terapi yang modern, seperti misalnya terapi TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Itu dikasih stimulasi dengan gelombang elektromagnetik di kepalanya, sehingga sel saraf di otak itu menjadi lebih segar, lebih fresh, lebih seimbang lagi. Ada terapi lain namanya terapi neurofeedback. Itu dipasang sensor di kepala, kita lihat nanti gelombang otaknya. Ada gelombang delta, alfa, gelombang beta gitu ya. Nah, semua gelombang itu kalau ada yang tidak seimbang akan dilatih dengan alat yang namanya neurofeedback. Nah, itulah berbagai terapi yang bisa dijalankan ketika seseorang mengalami ketergantungan, termasuk ketergantungan terhadap rokok.
Berarti banyak sekali ya Pak cara penanganan-penanganan yang bisa dilakukan oleh Rumah Sakit Marzuki Mahdi ini ya Pak ya. Benar. Kemudian apa manfaat seseorang yang dulunya ini adiksi ya Pak, ketergantungan dan mereka tuh tiba-tiba berhenti merokok? Ya, yang pertama kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya sudah pasti akan membaik. Tapi ini tentunya butuh waktu ya, dan biasanya dalam 2 minggu pertama itulah perjuangannya tuh, struggle-nya di situ, sehingga butuh support system yang bagus di sana. Tapi setelah itu, maka secara berangsur-angsur, fungsi jantung, paru-paru, pembuluh darah akan membaik dan orangnya akan lebih segar. Kemudian fungsi kesehatan mentalnya, mood menjadi lebih bagus, lebih positif dalam berpikir, konsentrasi, fokus, dan memori juga akan membaik. Relasi dengan orang-orang sekitar pun menjadi lebih bagus lagi. Dan ini akan meningkatkan fungsi, produktivitas, performance dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Mungkin dokter bisa menyampaikan pesan-pesan kepada para perokok yang saat ini belum bisa berhenti merokok ya Pak. Mungkin apa, jangan atau apa gitu untuk mereka biar bisa berhenti merokok gitu. Mungkin silahkan disampaikan. Ya, jadi berhentilah merokok sebelum rokok memberhentikanmu katanya gitu ya. Artinya rokok tersebut tentunya memberikan dampak negatif bagi kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Dan bukan bagi yang bersangkutan, tapi bagi keluarga, istri, suami, anak-anak, dampaknya sangat besar. Sehingga memilih untuk berhenti merokok adalah pilihan yang paling tepat untuk suatu kehidupan yang lebih baik. Ikutin langkah-langkah berhenti merokok, dan jangan ragu-ragu berkonsultasi ke profesional kesehatan jiwa apabila mengalami kesulitan dalam berhenti merokok. Terima kasih, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Baik Dokter Lahargo, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang di acara ini dan kita sharing-sharing berbincang mengenai rokok dan kesehatan mental. Dan di episode kali ini memang dikhususkan untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Berhentilah merokok sebelum rokok memberhentikanmu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.